Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit memperkenalkan apa itu IT governance. Kepentingan saya di sini setidaknya saya tahu apa itu IT governance, walaupun sebenarnya basic saya itu tidak ada yang ada hubungannya dengan IT governance. Tapi bagaimanapun sebagai SDM yang pernah melalui sekolah, artinya kita sudah melewati semuanya yang namanya sistem informasi, terkhususnya yang secara umum kita belajarnya di sekolah pernah kita lewati secara umum, itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ada di setiap jurusan dari ketika kita menempuh pendidikan, dan sistem informasi juga ada sistem informasi yang spesifik. Kayak di teknik sipil itu ada juga yang namanya pemrograman termasuk pemrograman AutoCAD, dan yang SAP 2000 dan lainnya itu ada di teknik sipil juga. Dan di jurusan SDM juga kita mempelajari SPSS, dan itu semua adalah pemrograman. Kenapa tidak? Karena zaman semakin maju, apalagi sekarang di era pandemi corona seperti sekarang ini, semuanya dilakukan online. Secara tidak langsung maupun langsung kita akan bersentuhan yang namanya IT, informasi teknologi. Yuk kita lihat sejenak apa sih sebenarnya IT governance. Memahami pengertian dan manfaat IT governance di dalam perusahaan. Kalau di dunia pekerja, IT governance dipentingkan seperti apa? Yuk kita coba cek sama-sama. Bagi sebagian orang, istilah IT governance mungkin masih terdengar asing. Pada dasarnya IT governance adalah suatu kebijakan penggunaan teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi atau perusahaan. TI memiliki peranan penting di dalam proses pembangunan perusahaan. Tanpa pengelolaan yang efektif dan teratur, besar kemungkinan ekosistem TI di sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan bertahan lama. Betul ya, karena TI itu perawatannya yang harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah, ya namanya juga software, hardware, seberat-berat hardware lebih berat software, ya kan? Makanya semua itu butuh pemeliharaannya ekstra. Sentuhan lembutnya, softly-nya itu jauh lebih luar biasa kalau kita berbicara tentang teknologi informasi ya. Oleh karena itu dibutuhkan IT governance supaya teknologi informasi di suatu perusahaan dapat dikelola dengan bijak, sehingga dapat berinvestasi dengan baik di bidang sistem informasi dan teknologi. Betul. Ketika sistem informasi dan teknologi berjalan dengan baik, maka pemasaran, promosi, marketing suatu perusahaan itu akan lebih lancar, karena orang bisa mengakses dimanapun, kapanpun, dan bahkan pendaftaran dan segalanya itu bisa kita cek langsung melalui teknologi informasi. Lantas apa sebenarnya pengertian dari IT governance? Berikut Glins akan menjelaskannya kepadamu. Siapa Glins? Saya buka website glins.com ya. Apa itu IT governance? Dilansir dari IT Governance UK, IT governance adalah unsur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen teknologi informasi secara keseluruhan. Jadi komplit. Ketika kita bicara IT governance, maka seluruh ekosistem yang ada di perusahaan itu akan digerakkan dengan informasi teknologi ya. Manajemen teknologi informasi. Maka semuanya akan kayak LAN itu ya. Tidak hanya itu, adanya unsur ini juga bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang lebih baik dalam bidang sistem teknologi dan informasi. Jelas ya, investasi terbaik ketika bicara sistem teknologi informasi itu akan keren sekali. Kayak contohnya sekolah alam ini, ketika kita gunakan semua dengan IT governance, semuanya akan berjalan dengan baik.
Masalahnya antara satu kelas dengan kelas lain itu mereka memiliki tempat yang berbeda-beda. Jadi ketika kita manajemen dengan manajemen teknologi informasi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena tadi udah kita tahu bahwa IT Governance UK berdasarkan IT Governance UK, IT Governance adalah unsur tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen teknologi informasi secara keseluruhan. Kerangka kerja dari IT Governance dapat memungkinkan perusahaan untuk mengelola resiko TI secara efektif. Selain itu, adanya kebijakan tersebut juga memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berbau informasi dan teknologi sudah relevan dengan tujuan bisnis dan dari masing-masing perusahaan. Jadi, IT governance ini sudah diuji cobakan bahwa ini akan menjadi informasi dan teknologi yang relevan dengan tujuan bisnis dari masing-masing perusahaan. Dengan demikian peranan IT governance sudah tidak diragukan lagi, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan atau organisasi yang mengadopsi IT. Seperti fungsi manajemen lainnya, adanya kebijakan IT juga memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output atau hasil yang maksimal serta membantu memecahkan suatu masalah. Pentingnya IT governance dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Karena ketika misalnya masyarakat searching langsung sekolah alam Balikpapan, itu harus langsung keluar dan konsumen bisa melihat langsung apa saja yang dihasilkan oleh sekolah alam Balikpapan. Misalnya dalam bisnis, mendapatkan kepercayaan dari stakeholder, klien, atau bahkan pelanggan tentu bukanlah hal yang sulit. Namun dilansir dari project manager, ketika perusahaan sudah memutuskan untuk mengambil kebijakan untuk menerapkan rencana tata kelola IT, secara tidak langsung perusahaan telah memberikan jaminan kepada stakeholder atau pelanggan. Hal ini tentu dapat membantu meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang kedua, keuntungan dari IT governance mengontrol resiko. Resiko bisnis datang silih berganti, termasuk dalam bidang sistem informasi dan teknologi. Dengan menerapkan IT governance, perusahaan dapat mengatur resiko dengan baik, sebab perusahaan dapat melacak dengan cepat resiko yang terjadi di lingkungan teknologi dan informasi, lalu dapat diselesaikan secara langsung. Karena aksesnya langsung kita lihat di informasi teknologi ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa IT governance bertujuan untuk mengatur sistem tata kelola TI di dalam perusahaan, termasuk menyelaraskan departemen IT dengan tujuan bisnis, bagian IT dengan tujuan bisnis. Dengan begitu, orang-orang di dalam departemen IT dapat berfokus ke proyek lain serta mengambil peluang-peluang yang ada. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas kinerja dari perusahaan ke depannya. Fokus area IT governance. Dilansir dari IT Governance UK, tata kelola TI dapat dipecah ke dalam 5 bagian. Yang pertama, value delivery, berfokus untuk memastikan bahwa TI telah memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi serta berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya. Kemudian yang kedua, tata kelola TI yang kedua, strategic alignment. Berbeda dengan value delivery, strategic alignment cenderung berfokus untuk memastikan bahwa hubungan bisnis dan IT saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian lain, fokus ini bergerak untuk menyelaraskan antara operasi TI dengan operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, performance management. Fokus area IT governance bertujuan untuk menjalankan dan memonitor implementasi strategi. Performance management lebih berfokus kepada mengamati kinerja penyelesaian proyek dan penggunaan sumber daya. Itu manajemen tampilan, secara tampilan. Kemudian yang keempat, research management. Dalam fokus ini perusahaan lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya TI yang kritis
dengan melakukan investasi optimal. Hal tersebut diantaranya dengan aplikasi, informasi, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, risk management. Fokus yang terakhir bisa dibilang sangat penting dan cukup luas. Dalam hal ini, perusahaan harus fokus untuk memahami transparansi yang signifikan dari resiko yang ada serta menanamkan tanggung jawab manajemen resiko ke dalam masing-masing tim. Kita lanjutkan. Ya, IT governance, di situ sudah ada skemanya bahwa ada corporate strategy, ada set direction, ya, ada set direction, ada operating model, strategic inisiatif, kemudian ada execution strategi, ada alliance strategi, kemudian company wide IT governance, kemudian ada IT support unit, dan dihubungkan dengan alliance strategically dan governance discipline. Kemudian ada juga enterprise governance, ya. Perusahaan skala menengah dan besar menghabiskan miliaran rupiah untuk investasi teknologi informasi. Jika hanya sebatas ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kecepatan kerja organisasi, tentu saja angka ini tidak lagi ekonomis, betul ya. Kecanggihan teknologi informasi dapat menjadi enabler terhadap peningkatan kerja suatu organisasi yang akan memunculkan kesadaran bahwa pendekatan konvensional yang sepenuhnya diserahkan kepada unit, bagian, divisi yang secara khusus menangani TI technical atau IT function tak lagi sesuai, melainkan harus juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen organisasi. Perspektif pengelolaan inilah yang disebut dengan IT governance atau tata kelola teknologi informasi. IT governance merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI atau sistem informasi yang dibeli dengan harga mahal tersebut, yang mencakup mulai dari sumber daya komputer, ada software, brandware, database, dan sebagainya, hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN atau internet. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata kelola governance itu? Kenapa akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal? Governance merupakan turunan dari kata government yang artinya membuat kebijakan atau policies yang sejalan selaras dengan keinginan aspirasi masyarakat atau konstituen. Handler dan Loba 2005. Sedangkan penggunaan pengertian governance terhadap teknologi informasi maksudnya adalah penerapan kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI berikut pengadaan dan pelayanannya diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Menurut Sambamurti dan Zemut 1999, bahwa IT governance dimaksudkan sebagai pola dari otoritas atau kebijakan terhadap aktivitas TI, IT proses. Pola ini diantaranya adalah membangun kebijakan dan pengelolaan IT infrastruktur, penggunaan TI oleh end user secara efisien, efektif dan aman, serta proses IT project. Manajemen yang efektif. Standar COVID dari lembaga ISACA di Amerika Serikat mendefinisikan bahwa IT governance as a structure of relationship and processes to direct and control the enterprise in order to achieve the enterprise goals by value while balancing risk versus return over IT and its processes.
bahwa IT process in IT governance di dalamnya ada drivers, ada enterprise governance, ada IT governance, dan ada best practice standards dan processes and procedures. Kemudian performance business goals, balance sheet scorecards, kemudian performance HIVA, PCI, etc. Ada COSO, COVID, risk it, kemudian it risk management, turunan dari COVID itu risk it risk management, kemudian ITIL, it service management, kemudian ISO 27000 or HITROS, udah jauh betul ya ISO-nya ya. Security risk principles, kemudian PMI, project management principle, dan CMMI, system development. Itu orang TI yang tahu, saya baca aja. Sedangkan OTSI 2003 mendefinisikan bahwa IT governance sebagai kumpulan kebijakan, proses atau aktivitas dan prosedur untuk mendukung pengoperasian TI agar hasilnya sejalan dengan strategi bisnis atau strategi organisasi. Ruang lingkup IT governance di perusahaan skala besar biasanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan change management, kemudian problem management, release management, availability management, dan bahkan service level management. Lebih lanjut, OTSIC mengatakan bahwa IT governance yang baik harus berkualitas, well-defined, and bersifat repeatable processes yang terukur atau metrik. IT governance yang dikembangkan dalam suatu organisasi modern berfungsi mendefinisikan outline kebijakan-kebijakan TI, menetapkan prosedur penting IT proses, dokumentasi aktivitas TI, termasuk membangun IT plan yang efektif berdasarkan perubahan lingkungan perusahaan dan perkembangan TI. Kemudian dari beberapa definisi tata kelola TI tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dibangunnya IT governance intinya adalah menyelaraskan IT resources yang sudah diinvestasikan jutaan dolar tersebut dengan strategi organisasi agar menjadi enabler. Untuk mewujudkan IT governance dalam suatu organisasi, maka suatu organisasi harus membangun struktur yang dinamakan IT governance framework, yang kira-kira polanya adalah berdasarkan struktur IT governance kira-kira, maka semua sistem informasi yang ada di perusahaan, sistem informasi bisnis dapat diarahkan govern agar sejalan dan mendukung strategi organisasi. Benar banget ya. Dengan demikian, maka keberadaan berbagai bentuk sistem informasi dalam naungan sistem informasi manajemen atau SIM perusahaan misalnya dapat memaksimalkan tujuan utama organisasi tersebut, diantaranya meningkatkan kinerja, memenangkan persaingan, mencapai target penjualan, dan sebagainya. Demikian pula, perusahaan kemudian dapat mereduksi resiko dari penggunaan TI atau IT risk dan pengendalian IT proses. Jadi mengurangi ya, mereduksi. Disebut dengan IT control menjadi optimal. Untuk mewujudkan tujuan yang bersifat integratif dan komprehensif tersebut, maka tidak mungkin pengelolaan TI pada organisasi skala menengah dan besar hanya menjadi urusan bagian dari departemen komputer saja atau IT function. Akan tetapi harus melibatkan semua pihak stakeholder sesuai dengan proporsinya. Jadi semua yang berkepentingan di sana, mau pelanggan itu masuk, kalau di sekolah itu orang tua ya, orang tua, murid, kemudian ada guru ya, stakeholder di dalam sekolah itu ada staf, ada sarana prasarana, ada direktur, kemudian staf administrasi, semua itu masuk ke stakeholder.
Akan tetapi harus melibatkan semua pihak stakeholder sesuai dengan proporsinya, mulai dari dewan komisaris, top manajemen atau eksekutif, manajer fungsional, manajer operasional, karyawan sebagai end users, tapi tentu saja terutama manajer teknologi informasi wajib ada ya, CIO. Dengan adanya IT governance, tata kelola TI yang baik yang berjalan di dalam suatu organisasi perusahaan, maka puluhan IT proses, IT activities yang dijalankan dapat berjalan secara sistematis, terkendali dan efektif. Apalagi di era online seperti sekarang ini, jelas-jelas IT itu sangat dibutuhkan. Jadi para ahli IT saat ini tuh sangat lagi naik daun betul ya. Output dan outcome dari IT governance yang baik tersebut hanya dapat dicapai jika tata kelola tersebut dikembangkan dengan menggunakan IT framework berstandar internasional. Misalnya dengan mengimplementasikan COVID, ITIL Management, COSO, ISO, IT Security dan sebagainya. Itu bahasa, benar-benar bahasa orang sistem informasi ya. Banyak sub-sub standar yang bisa berperan memperkuat instrumen IT framework COVID yang dapat digunakan untuk membangun IT governance dalam suatu organisasi. Tentu saja masing-masing subproses pendukung IT governance memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan tinggal memilih sesuai dengan proses bisnis yang akan dijalankan, tingkat IT culture yang ada, dan tujuan bisnis yang akan dicapai melalui pemanfaatan IT proses di dalam IT governance tersebut. Oke. Dengan demikian, perbedaan IT manajemen dan IT governance di era ketika TI dalam suatu organisasi perusahaan tidak lagi hanya bersifat teknis dan internal, akan tetapi bersifat lebih keluar atau penggunaan jaringan internet, e-commerce, e-banking dan sebagainya. Dalam konteks IT governance, maka TI dewasa ini kemudian menjadi urusan banyak orang atau business owner. Tidak hanya urusan bagian atau departemen komputer atau MIS semata-mata. Ngambil tulisan Rendra Trisyanto Surya, auditor IT governance yang juga mengajar di mata kuliah IT Service Management, COSO IT Project Management dan Audit Sistem Informasi, serta memberi training topik-topik tersebut ya. Saya ambil dari itgid.org ya. Saya membaca saja. Oke, kita lanjutkan. Masih ada bacaan selanjutnya. Lagi-lagi tetap kita bahas tentang IT governance. IT governance merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya TI atau sistem informasi yang dibeli dengan harga mahal tersebut, yang mencakup mulai dari sumber daya komputer, software, brandware, database, dan sebagainya, hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN atau internet. Governance merupakan turunan dari government, sama ya dengan yang tadi ya, isinya sama. Oke. Frameworknya juga sama. Kemudian langkah-langkah dalam menerapkan IT governance, adanya instruksi dari atasan, menyediakan sumber daya ya, harus ada sumber daya yang kompeten di bidang IT. Jangan sampai di era online seperti sekarang ini kita tidak mempekerjakan, maksudnya perusahaan tidak mempekerjakan orang-orang yang ahli di bidang IT. Ahli bidang IT itu bukan sekadar otodidak, tapi ada pendidikannya juga ya. Jadi pekerjakan dua-duanya, berarti akan ada dua, satu yang belajar otodidak dan yang satunya belajar dari jurusannya tersendiri. Jadi dia punya keahlian. Ada keahlian turun-temurun dari nenek moyang kali, dia bisa menguasai IT kan, banyak ya keluarga yang bisa menguasai IT secara turun-temurun, dan ada juga yang melalui pendidikannya. Jadi harus ada dua. Nanti ketika digabungkan mereka akan balance.
Kemudian langkah menerapkan IT governance yang ketiga, mendidik untuk menjalankan best practice. Jadi semua yang terlibat di dalamnya harus dididik untuk bisa menjalankan pelatihan terbaik di dalam bidang IT. Kemudian memasarkan value proposition dan benefit dari IT governance. Yang kelima, membuat kerangka kerja dan mengembangkannya. Yang keenam, pemetaan proyek tata kelola IT berdasarkan best practice. Dan yang ketujuh, mengukur tingkat kematangan IT governance yang sekarang. Jadi yang sekarang itu sudah seperti apa IT yang ada di satu perusahaan. Kemudian kegunaan IT governance. Yang pertama, keselarasan TI dengan perusahaan dan realisasi keuntungan yang dijanjikan dari penerapan TI. Yang kedua, penggunaan TI agar memungkinkan perusahaan mengeksploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan keuntungan. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, penanganan manajemen resiko yang terkait TI secara tepat. Jadi ketika kita bicara teknologi informasi, maka akan ada manajemen resiko. Resikonya seperti apa? Resikonya itu yang harus di manajemen atau dikelola dengan baik. Jangan sampai IT governance ini malah bukan memberikan feedback yang baik terhadap perusahaan, malah berefek negatif. Dengan adanya IT governance atau tata kelola TI yang baik yang berjalan di dalam suatu organisasi perusahaan, maka puluhan IT proses IT activities yang dijalankan dapat berjalan secara sistematis, terkendali dan efektif, bahkan pada menciptakan efisiensi dengan sendirinya, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing, ya. Bisa marketing langsung dari IT. Output dan outcome dari IT governance yang baik hanya dapat dicapai jika tata kelola tersebut dikembangkan dengan menggunakan IT framework berdasarkan berstandar internasional, misalnya dengan mengimplementasikan COVID, ITIL Management, COSO, ISO, IT Security, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup. Setidaknya kita tahu apa itu IT governance. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang tepat. Tentunya salam rindu untuk Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, karena di situ ada jurusan Sistem Informasi. Dan kebetulan saudara saya juga yang ikut bergabung mengajarkan di jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Salam rindu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.